أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama-tama tidak lupa kita selalu mengawali pertemuan ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan kita semuanya, yang selalu memberikan kita nikmat dan karunia yang tak terhingga nilainya. Dan itu semuanya tidak bisa kita balas kecuali kita hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, jika kemudian kita balas dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita haturkan kepada Rasul kita, Nabi kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan kemungkinan terkait dengan birrul walidain. Ini 2 kali pertemuan lagi ya. Sudah panjang dan banyak sekali bab-bab yang kita bahas, dan ini sudah berada di penghujung dari bab tentang birrul walidain. Pada pagi hari ini kita akan membahas paling tidak ada 2 bab, karena bab yang kedua itu hadisnya panjang, ada kisah ya, yang insyaallah nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yang akan kita kaji yaitu bab yang dinamakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bab uqubatu uquqil walidain ya, akibat atau hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa hukuman yang Allah sediakan? Nah, ini memang salah satu dosa besar sebagaimana yang sudah pernah kita bacakan hadisnya.
bahwa di antara dosa besar itu ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jelas itu adalah dosa besar. Lantas bagaimana hukumannya? Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Bakrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min dhanbin ajdar an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubah ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Ma min dhanbin, tidaklah ada satu dosa, ajdar an yu'ajjal li sahibihi al-'uqubah, yang lebih pantas Allah segerakan hukumannya di dunia, ma'a ma yuddakharu lahu, walaupun disegerakan di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala juga simpan hukumannya nanti di akhirat. Di dunia dapat, jangan dianggap kalau di dunia sudah dapat selesai, tidak. Tapi di akhirat juga Allah siapkan minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa selain dari apa? Zalim dan memutus hubungan dengan orang tua. Putus hubungan dengan orang tua. Jadi Rasulullah tidak memberikan hukumannya secara spesifik, ya. Menjelaskan hukumannya itu mungkin apa? Wah, dia nanti terhukum apa? Rezekinya akan mandek, macet. Nggak dikasih tahu sama Rasulullah. Apakah kemudian nanti dia itu studinya tidak akan sukses, atau yang lainnya, macam-macam, atau dia akan terkena penyakit, atau dia akan tertimpa dengan berbagai macam musibah. Rasulullah tidak menyebutkan apakah hukuman secara spesifik terperinci terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau sudah tidak disebutkan secara spesifik, ini berarti apa? Sebenarnya lebih mengerikan ini. Karena bisa hukuman apa saja bentuknya itu akibat dari apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Dan tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan di dunia selain dari yang pertama itu zalim kepada orang lain, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, makanya kita perhatikan bahwa orang-orang yang seringkali saya sampaikan, orang yang dia sengsara hidupnya di dunia, itu dikarenakan apa? Dia tidak berbakti, tidak baik kepada kedua orang tuanya itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Segerakan kepada mereka apa? Siksa. Hukuman. Apa saja hukumannya? Ya, banyak sekali itu. Ada orang yang tadi seperti disebutkan bisnisnya itu nggak pernah berhasil. Dia coba satu bisnis ini, tapi apa? Gagal lagi. Coba yang lainnya juga gagal lagi. Yang satunya juga gagal lagi. Gitu. Ada yang semacam itu. Gitu. Ternyata rahasianya apa? Orang tuanya itu. Nggak dibuat senang gitu, tapi ya justru sebaliknya, dibuat menangis terus, dibuat sedih. Pokoknya kalau ada masalah, segala macam masalah itu ke orang tuanya itu. Nah, ini yang semacam ini akan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia. Ada yang juga apa? Padahal sebelumnya sudah bagus gitu jenjang pendidikannya. Tapi ternyata karirnya itu tidak berhasil gitu. Doktor dia, bahkan mungkin profesor gitu, tapi ilmunya tidak bermanfaat ya. Dan karirnya juga ya sampai di situ saja gitu. Ada juga dalam bentuk yang lainnya, ikhwatal iman. Berupa apa? Ada orang yang
berkeluarga tidak pernah apa? Bahagia dalam keluarganya. Dengan pasangannya, dengan istrinya itu, waduh, setiap hari apa? Sambit-sambitan gitu. Setiap hari itu ada omongan, debat terus yang waduh, nggak pernah diberikan apa? Ketenangan. Ada yang semacam itu. Ada yang dengan anaknya. Ya, karena memang kalau sudah orang tuanya diperlakukan secara tidak baik, hati-hati. Dia akan diperlakukan secara tidak baik juga oleh anaknya. Nah, itu ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin mendapatkan anak yang saleh, berbakti kepada orang tua. Orang yang baik kepada kedua orang tuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, razaqahullahu waladan yabarrah. Allah akan karuniakan kepadanya anak yang juga berbakti kepada dia. Nah, kalau ada orang tua kemudian ngeluh anaknya, aduh Ustaz, ini luar biasa anak saya ini Ustaz. Bagaimana ini Ustaz caranya Ustaz? Coba introspeksi kepada dirinya sendiri. Dulu bagaimana dia dengan orang tuanya? Tanyakan, bagaimana dia dengan orang tuanya? Sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya, begitulah nanti dia akan diperlakukan oleh anaknya. Makanya Umar bin Khattab melihat ada seorang anak yang mengikat ayahnya. Diikat ayahnya itu. Lewat kemudian di dekat ayahnya. Kenapa kamu? Kok kamu dalam kondisi terikat? Ya, ini anak saya yang mengikat saya. Dibuka oleh Umar. Kemudian ditanyakan, kamu dulu memperlakukan bapakmu seperti apa? Seperti ini. Nah, begitulah uqubah, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ini di dunia. Ini di dunia. Sebaliknya juga orang yang berbakti, wah, ini juga akan dapat jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2 pekan yang lalu kalau tidak salah saya pernah ceritakan di sini. Bagaimana orang yang luar biasa kepada bapaknya, walaupun bapaknya semacam itu, bapaknya sudah tingkahnya seperti anak kecil. Karena ada orang tua itu yang semakin tua itu kembali seperti anak-anak. Walladzi ja'ala lakum min dha'fin thumma ja'ala min walladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari kondisi lemah, anak-anak lemah itu. Baru keluar lahir dari perut ibunya, enggak ada yang kemudian bisa silat kungfu. Enggak ada. Mau jadi petinju langsung enggak bisa. Mike Tyson itu nggak langsung gitu, dia masih lemah gitu, nggak punya apa-apa. Yang bisa apa? Merengek, nangis saja. Haus saja nggak bisa berbicara dia, nangis, dhaf, lemah. Seiring berjalannya waktu, bertambah usianya, terus dipelihara sama orang tuanya, dididik, dikasih makan, dikasih air susu oleh ibunya, makin kuat dia, makin gagah, justru makin sama orang tuanya makin berani. Ini siapa dulu yang buat dia semacam itu, coba. Nah, sudah makin tua, apa kata Allah? Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kuat, prosesnya apa? Melemah lagi. Mulai kemudian rambutnya berubah, lama kelamaan apa? Tulangnya, ada yang pengapuran, ada yang keropos, sudah matanya sudah buram-buram gitu. Lama kelamaan sudah yang tadinya jalan cepat, jalannya sudah mulai lambat. Sampai bukan hanya dari sisi fisik, tingkah lakunya pun seperti anak-anak lagi gitu. Ya, anak itu harus, yang masih muda-muda ya harus maklum gitu. Nah, itu ada orang tua yang semacam itu. Nah, kemarin saya ceritakan sampai dia difasilitasi sama anaknya, luar biasa anaknya ini, dibelikan sampai Alphard itu. Tetap kalau ini masih bisa, hanya tingkahnya seperti anak-anak gitu. Kalau sudah maunya harus gitu. Maunya orang tuanya ini, bapaknya ini harus dipenuhi. Kalau enggak, marahnya bukan main. Dia belikan rumah, kemudian anaknya ini dia beli tanah untuk bangun rumah tapi jauh di daerah Kelapa II, sedangkan bapaknya itu di Srengseng.
Jagakarsa. Bilang sama bapaknya, "Oh, kamu mau beli tanah di daerah sana?" Gitu. "Iya, Pak. Ini sudah di DP ini, Bah." Manggilnya Abah itu. 25 juta. Kamu tinggal pilih. Mau pilih 25 juta atau jangan kamu berharap Abah sama Umi ini ke rumahmu nanti. Oh, bahaya ini. Ya, tinggal pilih nih, mau pilih 25 juta atau mau pilih Abahnya atau Uminya itu. Fikir-fikir lagi sampai beberapa hari sudah. Datang lagi sudah, Bah. Insyaallah nanti cari di daerah Jagakarsa juga lah. Insyaallah. Ingin 25 juta, sudah. Gak apa-apa sudah. Tahu ikhwatal iman, 2 pekan kemudian dia jalan sama bosnya cari tanah juga di daerah situ untuk bisnis karena memang properti dia. Ada bosnya itu. Sambil cari rumah, kenapa nggak di sini rumahnya katanya. Ini tanah bagus ini. Wah, uangnya nggak cukup katanya. Sudah beli sudah, ambil. Loh, uangnya dari mana? Saya yang tambah. Nilainya itu 30 juta. Kalau ditambah itu kan tadi dia beli, cuma kalau pas ditambah itu senilai 30 juta. Oh, dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu siapa yang menggerakkan bosnya itu? Kalau bukan Allah gitu. Nah, ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat di dunia, ada orang yang dapat hukuman di dunia, dosa yang dihukum di dunia, di akhirat lunas. Sudah enggak lagi. Ya. Enggak lagi. Orang melakukan kejahatan kepada orang lain, ghibah, menghibahi, membicarakan keburukan orang lain, dia datangi. Ya akhi, saudara saya. Ya. Pak atau Mas, akhi, aduh saya ini kemarin bicara yang enggak enak tentang kamu itu. Saya minta maaf gitu. Kalau dia maafkan, selesai sudah. Tapi kalau durhaka kepada kedua orang tua, enggak. Atau dia enggak minta maaf, dihukum di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi apa? Di akhirat sudah dimaafkan kalau ini dosa sama orang lain. Ya. Kalau dosa sama orang lain gitu. Tapi durhaka kepada kedua orang tua di dunia dapat, di akhirat lebih berat lagi ikhwatal iman. Nah, ini hati-hati. Zalim kepada orang lain, menganiaya, merampas hak dari orang lain, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini sebenarnya secara umum adalah qati'atur rahim, yaitu memutus silaturahim. Dan ulama mengatakan yang paling utama silaturahimnya dengan siapa? Orang tua. Nah, nanti kita bab tentang silaturahim, ini juga lumayan ada pertemuan yang lumayan agak panjang juga, tetapi tidak seperti uququl walidain. Karena setelah bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, bab tentang menjaga hubungan dengan saudara. Ini penting ini juga nanti. Ya. Karena banyak sekarang orang yang adik kakak itu nggak pernah tegur sapa, nggak pernah saling kunjung mengunjungi. Oh, bahaya yang semacam itu. Itu bahaya. Nanti insya Allah kita akan sampai pada babnya. Bab yang kedua, ini bab yang juga penting. Bab tentang da'watul walidain, doa orang tua. Doanya orang tua. Ini bagi yang masih punya orang tua, berbahagialah ya. Karena masih punya pintu doa yang langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya orang tua sering-sering minta doa sama orang tuanya itu. Apa saja. Apa kata Rasulullah? Ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathu da'awat, ada 3 jenis doa mustajabat. Wah, mantap ini. Istijabah, doanya terkabulkan. Ini yang menjanjikan ini bukan presiden, bukan menteri, bukan pula bahkan siapa pimpinan wilayah atau dia komandan militer dan sebagainya. Bukan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, utusan Allah. Ada 3 jenis doa yang langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin. Diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ini. Tidak diragukan, pasti. La syakka fihinna. Apa yang pertama? Da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi. Hati-hati, ya. Jangan menzalimi orang lain. Kalau kita merasa pernah menganiaya, merampas hartanya, haknya, mencederainya, segera minta maaf. Sebab kalau sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah oleh Allah. Itu pasti. Apalagi yang dizalimi ini orang banyak. Ya, sebagai kepala daerah, kepala provinsi, bahkan kepala negara, dia mengurusi banyak orang. Kalau kemudian zalim, dan banyak yang mendoakan dia, yang seperti ini jangan dibuat remeh, yang jangan dianggap sepele ini. Apalagi doa-doanya fuqara wal masakin al mustadhafin. Wa hal tunsaruna illa da'wata fuqaraikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian itu seringkali tertolong oleh doa-doa dari kalangan fuqara di antara kalian? Ya. Ini umat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seringkali mendapatkan pertolongan karena doa dari orang-orang yang lemah gitu. Dia lemah apa? Itu mustajab doanya. Kenapa? Karena paling tulus itu adalah doa kita itu yang paling tulus ketika kita dalam kondisi lemah. Coba kalau dalam kondisi terdesak, terjepit, doanya itu mantap betul itu. Menangis kita, hati kita benar-benar terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kondisinya lapang, enak, gimana kira-kira? Doa sih memang, ya. Tapi formalitas, seremoni, ya sekedar doa sajalah gitu. Tapi hatinya enggak. Nah, ini da'watul mazlum. Dalam riwayat yang lainnya, ittaqi da'watul mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya. Fa inna laisa huwa bainallahi hijab. Sebab antara dia dengan Allah itu enggak ada sekat lagi. Tembus langsung ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin diberikan pertolongan, sering datangi fuqara, du'afa, anak yatim itu. Ini doa-doa yang semacam ini nih luar biasa itu. Doanya itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya da'watul mazlum wa da'watul musafir. Doanya orang yang berpergian. Tapi dikatakan berpergiannya seperti apa ini? Ustaz, saya mau tanding futsal ini ke daerah mana ya? Surabaya. Namanya da'watul musafir. Pertama apa? Dakwah, dikatakan seorang musafir pertama dalam rangka ibadah. Dalam rangka ibadah. Pokoknya kemana? Umrah, haji. Nah, itu dakwatul musafir. Makanya apa? Doakan ya. Doakan. Bukan hanya karena memang yang dikunjungi itu Baitullahil Haram, bukan. Tapi karena apa? Dia musafir. Dia musafir. Atau dia apa? Melakukan ibadah itu salah satunya ingin ke Bandung. Kalau dari sini, di sana ingin mengikuti satu majelis ilmu gitu. Saya ingin datang ke sana. Oh, Masya Allah itu, di sana ada pengajarnya. Masya Allah. Nah, dia datang itu musafir. Dikatakan musafir yang sebenarnya. Atau dalam rangka apa? Silaturrahim. Mau kemana? Saya mau kunjungi orang tua saya. Di mana orang tuanya? Itu ada di sana, di Surabaya itu. Oh ya. Nah, itu musafir. Minta doanya. Doakan saya. Nah, itu dalam perjalanan itu dia berdoa, itu makbul, mustajab doa dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Umar mau keluar, mau melakukan perjalanan perdagangan itu. Nah, di antaranya musafir itu adalah orang yang berdagang dia dalam rangka perdagangan itu.
Rasulullah bilang kepada Umar, la tansana ya ukhayya min da'watikum. Jangan kau lupakan aku wahai saudaraku dari doa-doamu gitu. Rasul itu minta doa kepada Umar yang akan musafir, berdagang. Tapi tidak dikatakan musafir kalau dalam rangka maksiat. Mau kemana? Ada konser gitu. Doakan saya. Wah, itu bukannya makbul jadi ya merdud ya, tertolak langsung gitu. Nah, ini begitu ya. Itu tidak dikatakan musafir. Bahkan kalau dalam fikih ya, kan kalau musafir itu dia dapat berbagai macam keistimewaan ya, bisa dijamak, qasar. Tapi kalau niatnya untuk bermaksiat itu nggak boleh, itu nggak dapat fasilitas itu. Jadi kasih tahu ini kepada yang biasa musafir tapi untuk maksiat itu, masih sholat juga ya yang maksiat itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pintu taubat tentunya ya. Tapi kadang apa? Mau dijamak jamak qasar, tahu lagi, faham lagi urusan jamak qasar itu tahu ya. Mau dijamak sama qasar, nggak boleh itu. Nggak dapat itu fasilitas keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Da'watul musafir. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladih. Doanya orang tua kepada anaknya. Ini juga mustajab. Mustajab ini. Makanya ini hati-hati juga, orang tua itu jangan mudah-mudah mendoakan anak keburukan gitu. Jangan gampang-gampang gitu. Hati-hati. Sebab apa? Itu langsung ke langitnya Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kalau mau mendoakan anak itu yang baik-baik gitu. Walaupun dalam kondisi marah, hati-hati. Anak kemudian menjadi umpamanya ya, yang tidak baik, menjadi anak yang tidak baik, wal iyadzubillah atau semacamnya, itu jangan-jangan karena doanya dia juga gitu, orang tuanya. Iya, saya dulu doain anak saya begini Ustaz. Fala yalumanna illa nafsah. Ya, jangan celah kecuali dirinya sendiri sudah. Salahnya sendiri itu. Makanya ada kisah itu, salah satu imam Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais. Itu ibunya itu kalau marah, kamu ini, kalau bahasa kita ya, nakal kamu ya. Nanti kamu awas kamu jadi imam Masjidil Haram kamu. Itu sering semacam itu, dan akhirnya betulan itu. Benar itu, dia jadi imam Masjidil Haram. Jadi kalau bisa memang marahnya itu tetap terkontrol itu. Kalau sekarang itu betapa banyak kemudian terutama wanita ya, karena ibu-ibu itu seringkali nggak terkontrol itu kalau sudah marah. Nakal kamu nanti awas kamu, keblinger, jadi anak yang keblinger. Oh beneran akhirnya itu. Hati-hati berbicara itu. Marah boleh tetapi harus terkontrol tetap. Nah ini biasanya makanya ada partnernya yaitu bapaknya. Karena bapak biasanya lebih bijak gitu. Jangan ikut-ikutan juga gitu. Nah, kalau sudah sama-sama ya sudah. Susah nanti. Da'watul walid ala waladi. Anak juga jangan bersikap sembarangan yang sampai membuat orang tua itu marah. Sebab apa? Kalau marah kemudian mendoakan sesuatu, apalagi dia sampai bersumpah, waduh, ini bahaya ikhwatal iman. Petaka ini yang semacam ini. Bencana ini. Nah, salah satu contohnya ada dalam satu kisah ini. Kita bacakan kisahnya, agak panjang sedikit ya. Dari Abu Hurairah, ini hadis yang kedua. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini bagus ini kisah ini, Masya Allah ini. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin." Tidaklah ada orang yang, tidaklah ada ya bayi yang baru dilahirkan yang mampu berbicara kecuali Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Kecuali Isa ibn Maryam dan sahibu Juraij. Dan temannya Juraij. Isa ada di dalam Al-Qur'an kan? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa itu sudah bisa bicara ketika masih digendong sama ibunya. Ibunya Maryam itu dalam kondisi sedih
ya. Karena apa? Lahir tanpa ada suami itu. Ini gimana? Mau balik ke kampungnya, wah nanti bakal dituduh macam-macam. Tapi Isa memperkuat, memberikan ketabahan, motivasi kepada ibunya, masih digendongan ini, digendong. Ya. Saya adalah seorang nabi, utusan Allah katanya. Katanya Isa itu berbicara kepada ibunya, Sayyidah Maryam. Jelas itu di Al-Quran. Ternyata masih ada satu lagi, Sahibu Juraij. Ya. Kita akan berbicara tentang Sahibu Juraij ini. Juraij ini dan temannya ini. Siapa ini temannya Juraij ini? Ya. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu siapa itu yang bersama dengan Juraij yang sudah bisa bicara, yang masih kecil bisa bicara? Qala fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lah. Ya. Juraij ini dulu ini adalah umatnya Nabi Isa, ya, salah satu orang yang mengikuti Isa ibn Maryam. Dia adalah seorang rahib, pendeta, yang dia tinggal di tempat tinggalnya, di pondokannya gitu, ya, di atas. Jadi ada pondokan dan di bawah ada juga rumah semacam itu. Nanti ada di sini. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali sawma'atihi. Jadi sekarang itu seperti rumah susun, cuman jangan dianggap bagus ya. Rumah susun di atas itu Juraij tinggal di situ, dan di bawah itu ada orang yang tinggal juga. Siapa itu? Orang yang dia pengembala sapi. Di atas Juraij dan di lantai bawahnya, lantai dasarnya itu adalah seorang pengembala sapi. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalif ila ar-ra'i. Dan ada seorang wanita dari penduduk kampung itu yang dia melakukan hubungan dengan pengembala sapi itu, ya, berselingkuh dengan pengembala sapi. Fa'atat ummuhu yawman faqalat. Satu hari Juraij ini didatangi oleh ibunya. Kemudian ibunya memanggil, ya Juraij. Sedangkan Juraij dalam kondisi apa? Wa huwa yusalli. Juraij itu dalam kondisi salat. Dipanggil sama ibunya, ya Juraij. Ibunya salat. Dianya siapa? Juraijnya sedang salat, dan dia berkata, bergumam dalam dirinya sendiri, ya. Karena enggak boleh bicara ini. Ya, salat tentunya dengan syariatnya Nabi Isa. Faqala fi nafsihi, dia berkata dalam dirinya sendiri, ummi wa salati. Saya memenuhi panggilan ibu saya atau saya lanjutkan salat saya, ya. Ini Juraij dalam hatinya semacam itu. Nah, kalau dalam hukum fikih kita ini sekarang, ya, kalau salat wajib, lanjutkan salat kita. Lanjutkan salat kita. Tapi kalau salat sunnah, batalkan. Gitu. Dan ibu kita tahu mungkin itu apa? Butuh salat duha. Tahu ibu. Ya Muhammad, ya Abdullah, ini belikan ibu ini apa? Cabai ini ke toko sini sebelah ini. Datangi itu, batalkan salatnya. Gitu. Itu lebih prioritas. Nah, Juraij itu sama, wa huwa yusalli, dan dia berkata, ummi wa salati. Saya memenuhi panggilan ibu saya atau saya lanjutkan salat saya, ya. Fara'a an yu'thir salatahu, tapi dia berkata apa? Sudahlah, salat dululah, katanya. Yu'thir salatah. Thumma sarakhat bihi tsaniyah. Ibunya teriak lagi sampai 2 kali. Berarti ini sebenarnya serius ini, sampai 2 kali lagi. Ya Juraij, Juraij. Dan dia masih dalam salatnya. Dia lagi berpikir juga itu. Ummi wa salati, aduh ibu saya atau salat, ya, gimana ini? Bingung itu dia. Akhirnya apa? Fara'a an yu'thir salatah. Sudahlah, saya tetap salat sajalah, gitu. Dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Summa sarakhat ats-tsalitsah. 3 kali sampai. Ya Juraij, Juraij. Panggil dia lagi-lagi Juraij. Ummi wa salati. Akhirnya apa? Saya lanjutkan salat saya. Falamma lam yujibha
karena tidak merespon juga. Ini akhirnya ibunya kesel, ya. Qalat la amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij sampai engkau melihat wanita-wanita pezina. Sampai engkau melihat wanita-wanita pezina. La amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Ini doa ini. Semoga Allah tidak mematikanmu kecuali engkau masih sempat melihat apa? Wanita-wanita pezina. Akhirnya apa? Ikhwatal iman, ya. Thumma sarafat. Akhirnya ibunya pergi, ya sudah. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Nah, yang kisah tadi, perempuan yang dia melakukan hubungan dengan pengembala sapi, ternyata melahirkan, ya, lahir anak. Dipanggil sama raja, ya, raja, ini siapa ini? Kok nggak ada suaminya ini? Dipanggil, mimman, ini siapa yang melakukan ini? Anak ini dari siapa ini? Akhirnya perempuan itu berkata, min Juraij. Juraij itu yang melakukannya. Juraij yang melakukannya. Katanya perempuan ini yang tadi berselingkuh dengan pengembala sapi. Min Juraij. Qala asahibus sawma'ah. Oh, itu yang biasa beribadah itu, yang tinggal di tempat peribadatannya. Katanya raja itu. Qalat na'am. Iya, yang tinggal di tempat peribadatannya itu. Qala uhdumu sawma'atah wa'tuni bihi. Hancurkan itu tempat peribadatannya, tempat tinggalnya, dan bawa dia ke sini. Katanya sang raja itu. Fadarabu sawma'atah bil fu'us hatta waqa'at. Akhirnya dihancurkan tempat ibadahnya itu. Hancur. Pakai kapak dan semua alat berat itu. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Dan dia diikat, tangannya Juraij diikat ke lehernya, ya. Ke lehernya itu diikat semacam ini. Tsumman tuniqa bihi, dibawa, diseret Juraij. Famurra bihi 'alal mumisat. Ketika diseret, dia lewat, sekarang itu lewat apa? Tempat perzinahan. Apa istilahnya, ya? Iya, tempat pelacuran lah itu. Di situ banyak wanita-wanita pezina. Di situ. Fara'ahunna fatabassam. Ya, dia lewat dan dalam kondisi senyum itu Juraij. Ya Allah, sambil senyum Juraijnya itu. Wa hunna yanzurna ilaihi fin nas, ya. Nah, wanita-wanita tadi juga ngelihat Juraij itu, ya. Faqala al-malik, "Ma taz'umu hadhihi?" Apa pembelaanmu terkait dengan wanita ini? Qala ma taz'um? Qala, memangnya dia berkata apa wanita ini? Katanya Juraij enggak tahu permasalahannya ini. Tiba-tiba diseret. Qala taz'um anna waladaha minka. Dia berkata bahwa anak yang lahir itu darimu. Apa kata Juraij? Qala anti taz'umin. Berkata kepada wanita itu, kamu bilang semacam itu, menuduh itu. Katanya Juraij itu. Qalat na'am, ya. Katanya wanita itu. Qala aina hadha as-saghir? Di mana anakmu? Di mana bayi yang kecil itu? Katanya Juraij. Mana bayi yang kecil? Qalu hadha fi hijriha. Ini ada yang saya gendong ini. Fa aqbala alaihi. Juraij datangi siapa anak kecil itu. Man abuk? Siapa ayahmu? Ditanya bayinya itu. Man abuka? Siapa ayahmu? Qala ra'il bakar. Ya. Itu pengembala sapi. Jawab itu bayinya itu. Ra'il bakar. Ini juga dakwahnya, doanya orang terzalimi. Hati-hati. Allah berikan kemampuan bagi dia untuk berbicara. Ra'il bakar, terjawab sudah itu. Saksi yang paling kuat itu. Juraij nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan pembelaan lagi, nggak punya saksi. Akhirnya ditanya sudah, tersudutkan. Ditanya, ini bayi yang ditanya, siapa bapakmu? Ra'il bakar,
pengembala sapi itu. Sudah. Akhirnya faqala al-malik ana ja'alu saumataka min dhahab. Minta maaf dia. Gimana Juraij? Ini saya sudah berbuat kesalahan. Saya mau bangunkan tempat tinggalmu dari emas. Katanya rajanya itu. Qala la min fiddah. Apa dari perak? Enggak juga. Enggak perlu dari emas, enggak perlu dari perak, enggak perlu. Qala fama naj'aluha? Terus bagaimana? Rudduha kama kanat. Kembalikan seperti semula sajalah. Sama seperti itu. Juraij ini memang orang yang saleh sebenarnya. Saleh. Dia minta enggak berlebihan gitu. Ya, coba umpamanya kalau sekarang ditawarin sama pemimpin, kamu mau? Oh iya, mau yang kelas elit ya. Tapi dia enggak, kembalikan seperti semula. Akhirnya ditanya, "Faman ladzi tabassamta?" Kamu tadi lewat di hadapan pezina, itu kenapa kamu senyum? Masya Allah, ini katanya Juraij ini, amran araftu, ada satu perkara yang menjadi rahasia saya. Adrakatni da'watu ummi, ya, saya terkena doanya ibu saya. Ya, saya kena doanya ibu saya. Itu adalah karena doanya dari ibu saya. Jadi ketika saya lewat, saya tahu, saya teringat dengan doanya ibu saya. Saya tidak merespon panggilannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dari ibu saya. Akhirnya ketika itu saya melihat wanita-wanita pezina dan langsung saya teringat kepada doa dari ibu saya. Tsumma akhbarahum. Kemudian dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sana, ya. Nah, begitulah ya. Ini doa dari ibu, hati-hati ikhwatal iman. Doa dari ibu itu luar biasa. Ya, mustajab, keramat, sakral, ya. Dia sangat sakral. Jangan sampai kemudian dipermainkan, ya. Makanya bahkan dalam kondisi salat ini Juraij ini salat padahal ya. Dan dikatakan oleh para ulama memang itu salatnya salat sunnah. Dan ibunya itu serius. Serius sampai 3 kali dipanggil itu Juraij. 3 kali dipanggil, tapi tetap dia tidak mau datang. Ini orang anak-anak sekarang dipanggil berkali-kali suruh datang tapi tidak mau. Ditelepon sama ibunya, "Nah, ini ibu butuh obat, ini sakit sekarang." "Oh iya, sebentar Bu." Masih asyik sama istrinya atau istrinya asyik dengan suaminya, ya. Kalau istri dia bisa pamitan, "Ini ibu saya semacam ini sekarang." Atau ada yang dia sedang di luar, tahu kondisi ibunya semacam itu, dipanggil masih tetap saja asyik. Ada yang sekarang ini anak-anak muda yang main game, ya, dengan HP-nya, dipanggil, "Tolong belikan ini." "Iya nanti." "Belikan ini." "Iya nanti." Berkali-kali semacam itu. Hati-hati. Kalau itu dilakukan lalu kemudian keluar kata-kata yang tidak baik, ya, kepada anak tersebut, nah ini bisa musibah, ini bencana yang semacam itu. Seperti Juraij, la amatakallah hatta tanzura fi wajhil mumisat, ya. Kamu tidak akan mati kecuali engkau akan melihat wajah dari para pezina. Ternyata benar itu. Makanya Juraij itu langsung sadar. Ngelihat wanita itu bukan dia itu tersenyum karena suka itu. Makanya ditanya, "Kok kamu tadi suka ini kayaknya? Ya, kok senyum-senyum kamu ke pezina, wanita pezina?" Ini kan mengindikasikan tadinya, ya, tuduhan dari wanita itu makin kuat. Karena apa? Wah, ini dia senyum ini ke pezina ini. Enggak tahu itu rahasianya apa itu. Nah, ketika ditanya baru itu ketahuan secara jelas. Ya, itu saya kena doanya ibu saya ini. Itu akibat dari doa ibu saya kepada saya. Nah, kita para yang punya anak ini, orang tua, hati-hati dengan doa-doa kita, terutama doanya ibu. Ya, istri-istri kita itu tolong dijaga itu. Kalau ingin marah-marah, hati-hati. Tetap diberikan bimbingan. Awas, marah tapi jangan mengeluarkan sumpah serapah.
karena ini buat anaknya ini. Kalau enggak kita nanti yang menyesal. Ya insyaallah ini da'wat al-walidain, doanya orang tua. Makanya kalau kita, Ustaz saya pengen ini, doakan saya itu. Bagus memang, sama orang soleh itu memang bagus itu. Tapi ada yang lebih sakral lagi itu. Itu doanya ibu gitu. Datangi ibunya. Makanya setiap kali kita mau, terutama ya, bukan hanya pada saat-saat butuh ya. Tapi terutama memang kondisi-kondisi tertentu itu mintakan doa dari ibu kita dengan penuh kesungguhan gitu. Mau tes ujian mungkin ya, mau sekolah tes ujian, minta doanya, cium tangannya berkali-kali, doain ya Umi, Mama, Ibu, Emak juga, Mak, doain ini, mau ujian ini hari ini, yang mau tes karir ya, apa kerjaan itu, doa dari ibu kita. Mau memulai bisnis juga, doa dari ibu itu. Kayak ada dulu ini kisah tentang ini sebenarnya banyak. Saya mencoba untuk melihat orang-orang yang sukses itu rata-rata dari situ. Ada orang dulu itu, waduh berantakan awalnya itu bisnisnya. Cari ini. Ya itu pertama ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dia bangun satu bisnis apotik itu. Dan dia berkata, ini dia beli tanah dan diajak ibunya itu. Ayo Umi doa di sini, Umi doa, ayo minta doanya. Uminya berdoa, ya Allah, berikanlah barakah kepada anak saya, ya Allah, berikanlah kesuksesan, kemudahan. Alhamdulillah sekarang apoteknya itu sudah 5 cabang. 5 cabang itu. Masya Allah. Jadi begitulah doa dari ibu ya. Insyaallah bagi yang punya ibu beruntunglah, yang punya bapak beruntunglah. Ya sekarang masih ada kesempatan itu. Dan yang belum ada, yang sudah tidak ada, artinya ya doakan orang tua kita, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari doa-doa kita kepada orang tua. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ini adalah nantinya bab terakhir ya dari birrul walidain, yaitu terkait dengan bab bagaimana berbakti ketika orang tua sudah meninggal. Nah itu juga itu penting juga bagi kita agar kita faham ya bagaimana arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.